Legenda Linuih, pertarungan Kalinuihan di Bukit Bercahaya. Di sebuah wilayah yang dikelilingi hutan lebat dan sungai yang berkelok tenang, berdirilah sebuah bukit yang berbeda dari yang lain. Saat malam tiba, bukit itu tak pernah benar-benar gelap. Dari tanahnya terpancar cahaya lembut berwarna keemasan, seperti sinar bulan yang menembus kabut tipis. Orang-orang menyebutnya Bukit Bercahaya, dan mereka percaya bahwa tempat itu adalah persemayaman energi Linuih, kekuatan batin yang suci dan tak terjamah oleh tangan manusia biasa. Banyak yang datang hanya untuk melihat keajaiban itu, tapi tak semua berani mendaki sampai puncak. Sebab menurut cerita turun-temurun, hanya mereka yang memiliki hati bersih dan niat tuluslah yang dapat menapaki jalannya tanpa diselimuti rasa takut. Suatu sore, di bawah langit yang mulai memerah oleh sinar matahari senja, dua sosok berjalan menuju bukit itu dari arah yang berlawanan. Yang satu datang dari timur, langkahnya ringan tapi berwibawa, dengan rambut panjang yang terurai tertiup angin. Matanya memantulkan ketenangan seperti air danau yang jernih. Yang satu lagi datang dari barat, tubuhnya dibalut jubah coklat tua, wajahnya teduh namun tajam, langkahnya tegap seolah menyatu dengan bumi yang ia pijak. Mereka belum pernah saling mengenal. Namun ketika keduanya sampai di kaki bukit dan pandangan mereka bertemu, udara di sekitar terasa berubah. Angin berhenti berhembus, dan cahaya dari bukit tampak lebih terang dari biasanya. Ada getaran halus di udara, seperti bisikan alam yang berkata bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. "Apakah engkau juga merasakan aura ini?" tanya sosok berjubah coklat dengan suara tenang. "Sangat jelas," jawab sosok berambut panjang sambil menatap sekeliling. "Sepertinya, kita memang ditakdirkan bertemu di sini." Keduanya tersenyum tipis, bukan karena kesombongan, melainkan karena rasa hormat yang muncul secara alami antara dua jiwa yang sama-sama memahami makna kekuatan sejati. Tapi di dalam hati mereka, tersisa rasa penasaran yang halus. Siapakah di antara mereka yang lebih Linuih? Senja perlahan berganti malam. Langit memudar menjadi biru tua, lalu hitam, dan ribuan bintang mulai bermunculan di langit. Bukit Bercahaya itu tampak semakin indah seolah bumi dan langit sedang menyatu di tempat yang sama. Kedua Linuih itu duduk bersila di atas batu besar di puncak bukit. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga liar dan tanah basah. Mereka terdiam lama, hanya membiarkan diri mereka menyatu dengan suasana sekitar. Bukit itu terasa hidup, setiap desir angin, setiap getaran tanah, setiap cahaya yang berpendar dari rumput di bawah mereka, semuanya seperti bernapas bersama. Sosok berjubah coklat membuka mata perlahan. "Tempat ini bukan bukit biasa. Ada sesuatu yang menunggu untuk kita pahami," katanya pelan. "Benar," jawab yang satunya. "Energi di sini seolah ingin menguji kita. Mungkin inilah waktu yang tepat untuk melihat sejauh mana Kalinuihan kita mampu menyeimbangkan alam." Keduanya berdiri perlahan. Tidak ada kemarahan, tidak ada niat untuk menjatuhkan satu sama lain. Apa yang akan mereka lakukan bukanlah perkelahian, tetapi adu Kalinuihan, sebuah cara para Linuih menguji keseimbangan antara kekuatan, kebijaksanaan, dan batin yang suci. Langit di atas mereka tampak berpendar. Kabut turun perlahan dari puncak, melingkupi tubuh mereka seperti selendang putih. Sosok berjubah coklat mengangkat tangannya perlahan, matanya terpejam, napasnya mengalun pelan. Angin mulai berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran lembut yang menari seperti bayangan naga. Rumput di sekitar mereka bergoyang mengikuti arah putaran, tapi tidak ada kehancuran, hanya harmoni yang indah. Sementara itu, sosok berambut panjang menundukkan kepala, menggerakkan jemarinya perlahan. Dari dalam tanah muncul cahaya kehijauan lembut, seperti bintang-bintang kecil yang tumbuh dari bumi. Cahaya itu menyatu dengan angin, menciptakan alunan indah yang tak bersuara tapi bisa dirasakan. Kedua energi itu bertemu di udara, angin dan cahaya berpadu, menari bersama dalam irama yang seimbang. Tidak ada suara benturan, tidak ada teriakan. Hanya ketenangan dan rasa kagum yang sulit dijelaskan. Dari lembah di bawah sana, beberapa penduduk yang masih terjaga melihat cahaya dari bukit menjulang tinggi menembus kabut. Mereka terpana, sebagian menutup mulut dengan tangan, sebagian berlutut, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan peristiwa langka, sebuah pertarungan yang bukan untuk menguasai, melainkan untuk menyeimbangkan. Kedua Linuih itu terus bergerak perlahan. Sosok berjubah coklat mengendalikan angin hingga membentuk pusaran berbentuk lingkaran yang sempurna. Sedangkan sosok berambut panjang membalas dengan memunculkan sinar yang mengikuti irama pusaran itu. Mereka saling melengkapi. Ketika angin menjadi terlalu kuat, cahaya menenangkannya. Ketika cahaya menjadi terlalu terang, angin melembutkannya.
Alam tampak tersenyum menyaksikan harmoni itu. Beberapa lama kemudian, keduanya menurunkan tangan perlahan. Cahaya meredup, angin berhenti berputar, dan kabut turun menutupi mereka. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Yang tersisa hanya rasa tenang, dan kesadaran bahwa mereka baru saja menyatu dengan irama alam semesta. Menarik, kata sosok berambut panjang dengan nada kagum. Kekuatanmu bukan tentang menguasai, tapi tentang menjaga keseimbangan. Sosok berjubah coklat tersenyum. Dan kekuatanmu adalah cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menuntun. Bukit ini benar-benar memberi pelajaran. Keduanya tertawa kecil, kemudian duduk kembali di atas batu besar tempat mereka memulai. Suasana malam kembali tenang, hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Mereka berbincang ringan, bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang kehidupan, tentang manusia yang sering lupa bahwa alam pun punya bahasa. Ketika fajar tiba, langit berubah menjadi merah muda lembut. Burung-burung mulai berkicau, embun menetes di ujung daun, dan cahaya dari bukit perlahan menyatu dengan sinar matahari pagi. Sosok berambut panjang berdiri dan menatap ke timur. Aku rasa, sudah waktunya kita kembali ke jalan masing-masing. Tapi aku yakin, tempat ini akan selalu mengingat pertemuan kita. Sosok berjubah coklat ikut berdiri. Dan mereka yang datang setelah kita akan merasakannya, meski tanpa tahu asalnya. Keduanya saling memberi salam penghormatan, lalu berjalan ke arah yang berlawanan. Yang satu menuju hutan bambu di timur, langkahnya ringan meninggalkan kilau samar di rerumputan. Yang satu menuju lembah di barat, disertai hembusan angin lembut yang mengikuti setiap langkahnya. Ketika keduanya menghilang di balik kabut, bukit itu kembali hening. Namun keheningan itu bukan keheningan kosong, ia penuh makna. Seolah alam sedang menyimpan rahasia besar di dalam dirinya. Sejak hari itu, orang-orang mulai menyebut tempat itu sebagai Bukit Bercahaya Linui. Mereka yang mendaki pada malam bulan purnama kadang melihat dua sosok samar berdiri di puncak, dikelilingi cahaya lembut dan kabut berpendar. Sosok-sosok itu tidak menakutkan, bahkan justru menenangkan hati. Legenda pun menyebar. Orang-orang dari jauh datang untuk duduk diam di puncak bukit, berharap mendapatkan ketenangan atau petunjuk hidup. Beberapa mengaku merasakan kehangatan aneh di dada, seolah sedang dipeluk oleh cahaya. Sebagian lagi berkata mereka mendengar bisikan lembut dari angin yang berbunyi seperti pesan dari masa lalu. Tahun demi tahun berlalu. Generasi berganti. Bukit itu tetap bercahaya. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa cahaya itu tak pernah padam, bahkan saat badai atau hujan deras melanda. Para tetua di desa berkata, cahaya itu adalah sisa kalinuihan dua jiwa suci yang pernah bersua di puncak sana. Energi mereka tak akan hilang, karena lahir dari kebijaksanaan, bukan ambisi. Anak-anak tumbuh dengan kisah ini. Mereka duduk di sekitar api unggun sambil mendengar cerita dari kakek nenek mereka tentang dua Linui yang bertemu bukan untuk saling mengalahkan, tapi untuk saling memahami. Tentang kekuatan yang sejati, yang bukan berasal dari amarah atau gengsi, melainkan dari hati yang damai. Beberapa orang yang bermeditasi di bukit itu bahkan mengaku melihat cahaya samar berbentuk dua manusia berdiri berdampingan, memandangi langit tanpa berkata apapun. Dan kadang, di antara desir angin yang melewati telinga mereka, terdengar bisikan halus yang berkata, Linui sejati bukan tentang kekuatan yang kau tunjukkan, tapi tentang kedamaian yang kau sebarkan. Sejak saat itu, Bukit Bercahaya menjadi lambang bagi mereka yang mencari ketenangan batin. Tidak ada upacara, tidak ada ritual, hanya kesunyian yang tulus. Di sanalah orang-orang belajar untuk mendengar suara alam dan suara hati mereka sendiri. Dan hingga kini, ketika fajar menyentuh puncak bukit itu, cahaya lembut selalu tampak berpendar. Tidak terlalu terang, tapi cukup untuk mengingatkan dunia bahwa kebijaksanaan sejati tidak pernah padam. Lah hanya bersemayam, menunggu mereka yang cukup tenang untuk merasakannya. Bukit Bercahaya berdiri teguh di antara waktu dan legenda, menjadi saksi dari pertemuan dua jiwa yang telah menyatu dengan alam. Dua Linui yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan untuk berkuasa, melainkan untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Dan begitulah, kisah pertarungan Kalinuihan di Bukit Bercahaya menjadi bagian dari sejarah yang tidak tertulis hidup di dalam hati mereka yang percaya, dan bersinar dalam setiap jiwa yang memahami arti damai yang sesungguhnya.